Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kawan-kawan berada. Perkenalkan, nama saya Oktianus Saputra. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan apa itu hukum dagang, apa itu perusahaan, dan apa itu perantara. Mempelajari hukum dagang, kita harus tahu apa itu pengertian dari hukum dagang. Pengertian hukum dagang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata dan juga KUH AD. Hingga para tokoh hukum memberikan pengertian tentang hukum dagang, dan saya mengambil dua contoh tokoh hukum ini tersebut. Dari pengertian yang diberikan kedua tokoh tersebut, akan kita ketahui bahwa hukum dagang merupakan hukum perikatan yang timbul di antara orang-orang yang menjalankan perusahaan. Jika dilihat dari sisi ekonomi, yaitu organisasi dalam bentuk perusahaan, dan kita lihat dalam sisi hukum, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, baik perorangan maupun kelompok. Seorang yang menjalankan suatu perusahaan harus mencari keuntungan terus-menerus dan terang-terangan. Sumber hukum dagang memang pada dasarnya telah diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun masih ada hukum tertulis yang lain, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan, yang terdiri dari KUH Perdata dan KUH Dagang. Sedangkan hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yang merupakan peraturan khusus terkait perdagangan, misalkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang BUMN, dan Undang-Undang Koperasi. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu apa kedudukan hukum dagang pada hukum perdata. Masih ingat semester kemarin? Yaitu hukum perdata itu hak dan kewajiban antara individual dalam masyarakat. Sedangkan ketika kita mempelajari hukum dagang, kita akan mempelajari aturan hukum yang mengatur hubungan antara orang dalam perniagaan. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa hubungan KUH Perdata dan KUH Dagang, yaitu di sini ada lingkaran, yang mana lingkaran ini kita sebut saja itu KUH Perdata. Kemudian saya akan membuat lingkaran kecil, yaitu kita sebut saja lingkaran kecil itu adalah KUH AD. Maka dapat kita teliti bahwa sifat dari KUH Perdata itu lex generalis, sedangkan KUH AD yang bersifat lex specialis. Hal ini dijelaskan atau dapat dilihat dalam pasal 1 dan 15 KUH AD. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa hubungan KUH Perdata dan KUH Dagang yaitu lex specialis derogat lex generalis, yaitu peraturan yang khusus menyampingkan peraturan yang umum. Baiklah, setelah kita tahu bahwa hukum dagang telah diatur dalam KUH AD, maka kita harus juga mengetahui sistematika dari KUH AD ini. Sistematika KUH AD ini dibagi dalam 3 buku. Yang pertama, buku 1 tentang perniagaan, kemudian buku 2 tentang hak dan kewajiban, serta buku 3 tentang kapilitan. Kemudian buku 3 ini sudah tidak berlaku lagi karena adanya kapilitan yang diatur dalam Undang-Undang 37 tahun 2004. Pak, ada main uang?
kemudian kita akan membahas yaitu konsep pokok hukum dagang. Yang pertama yaitu perusahaan, yang kedua yaitu pekerjaan, dan yang ketiga yaitu pembukuan. Pembukuan dari perusahaan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas subjek dalam hukum dagang. Siapa-siapa saja subjek dalam hukum dagang tersebut? Sama halnya dalam subjek hukum perdata, subjek dalam hukum dagang yaitu orang perorangan dan badan hukum. Namun karena kita membicarakan hukum dagang, maka tidak hanya dua ini saja, melainkan ada badan usaha yang bukan termasuk dalam badan hukum, yaitu PT maupun CV atau firma. Baiklah, kemudian kita akan membahas objek dari hukum dagang. Objek hukum dagang yaitu segala hal yang menjadi transaksi bisnis, yang mana transaksi bisnis ini segala sesuatu yang merupakan pemasukan dari perusahaan yang mana harus dibukukan. Baiklah, kita akan sedikit memperdalam apa itu pengusaha dan perantara dagang. Yang pertama, kita harus tahu apa itu pengusaha. Pengusaha tidak diberikan pengertian dalam KUHD, karena dalam KUHD tidak mengenal istilah pengusaha. Yang ada yaitu mengenal istilah pedagang. Namun, istilah pedagang ini dianggap terlalu sempit pengertiannya, maka pada tahun 1938 pasal 2-5 KUHD dicabut. Mereka merubah istilah pedagang menjadi pengusaha. Jadi, pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan. Kemudian, kita akan menjelaskan apa itu perusahaan. Baiklah, mari kita lihat pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan lihat pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Dalam pasal tersebut akan menjelaskan pengertian dari perusahaan. Setelah kita tahu apa itu perusahaan, maka kita akan menemukan unsur-unsur perusahaan sebagai berikut. Bisa teman-teman baca sendiri. Setelah kita tahu unsur-unsur dari perusahaan, maka kita akan tahu juga kewajiban dari pengusaha. Yang pertama, sebagai seorang pengusaha, dia harus memiliki atau membuat pembukuan agar setiap kegiatan perusahaan dapat diketahui semua pihak. Selain membuat pembukuan, seorang pengusaha harus memiliki kewajiban dengan cara mendaftarkan perusahaannya, karena sesuai dengan peraturan yang ada, setiap perusahaan harus disahkan oleh pejabat yang berwenang. Setelah kita paham apa itu pengusaha dan perusahaan, setelah itu kita akan melanjutkan materi kita, itu perantara dalam perdagangan. Perantara dalam perdagangan ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama dalam perusahaan dan yang kedua di luar perusahaan. Ketika kita berbicara di dalam perusahaan, maka ini berkaitan dengan perjanjian pemburuan pada pasal 1601 KUH Perdata. Sedangkan di luar perusahaan, ini berkaitan dengan perjanjian pemberian kuasa, pasal 1792 sampai dengan 1819 KUH Perdata dan KUH Dagang. Baiklah, teman-teman, sampai di sini saja video yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf, karena saya juga mahasiswa. Kita mari sama-sama belajar. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.